Masakan Sunda adalah salah satu masakan yang cukup populer di Indonesia. Meski tampilannya sederhana, namun cita rasanya luar biasa. Gurih, pedas, manis, dan asam. Tak heran masyarakat Sunda bangga dengan keberagaman kulinernya. Cuman basically orang Jawa Barat terkenal dengan penggemar lalapan, ya. Tapi tidak begitu sebetulnya. Makanan Jawa Barat itu lebih dominan ke daging-daging jenis seperti kayak ayam, gitu ya. Kemudian juga yang seperti bahan-bahan dari sayuran, terus sejenis vegetarian seperti tahu. Ya. Nah, makanan Sunda itu banyaknya itu metode masaknya biasanya kalau nggak pepes, kemudian dikukus, atau dibakar. Jadi umumnya masakan Sunda itu dia selalu dihidangkan, disajikan dengan sayuran, baik itu mentah maupun matang. Keberagaman masakan Sunda terletak pada bumbu yang digunakan dalam setiap olahan masakannya. Salah satunya, pepes. Di setiap daerah di Jawa Barat, pepes memiliki ciri khas tersendiri. Seperti misalnya, kebetulan saya orang Cianjur. Di Cianjur itu nggak pakai bumbu simple. Misalnya pepes ikan, dia tidak pakai bumbu kuning, ya, dia cukup dengan serai, lengkuas, ya, kemudian bawang daun. Tapi ketika kita ke sebelah Priangan sini, itu ada beberapa daerah menggunakan rempah-rempah yang cukup kaya, ya. Misalnya pakai bawang merah, bawang putih, pakai kunyit, pakai lengkuas, ya, pakai serai, pakai salam. Itu lebih aromatik herbnya itu, bumbunya itu sangat kuat. Lain lagi dengan pepes khas daerah Priangan Timur. Ke pantai, ke pesisir pun sama. Di Jawa Barat juga ada daerah pesisir seperti daerah Pangandaran, Pelabuhan Ratu. Nah, dia juga punya ciri khas bagaimana tidak hanya memepes hidangan ikan laut misalnya, ya, seperti bawal, kemudian kakap. Mereka juga punya bumbu-bumbu tersendiri yang berbeda dengan daerah yang ke daerah pegunungan, gitu. Nah, itulah Jawa Barat hebatnya. Jadi masing-masing daerah punya ciri khas. Ikan yang digunakan dalam membuat pepes pun bervariasi. Bisa ikan baronang, ikan mas, ikan bawal, dan masih banyak lagi. Yang penting, ikan tersebut memiliki tekstur daging yang cenderung kering setelah dimasak. Teknik memasak dengan cara dipepes adalah untuk menjaga kandungan gizi dari bahan utamanya. Sehingga, selain kandungan gizinya tidak banyak hilang, ikan ini juga akan lebih sedap aromanya karena tambahan berbagai rempah. Tak lupa juga teknik mengukusnya diperhatikan. Dikukus dengan suhu 175 derajat Celcius selama 45 menit agar kematangan merata dan bumbunya meresap. Belum nikmat rasanya bila menyantap masakan Sunda tak ditemani dengan sambal. Bagi orang Sunda, sambal adalah teman akrab ketika makan. Rasa pedas yang menyebabkan keringat menetes tidak akan membuat kapok orang Sunda mengkreasikan berbagai sambal. Selain pepes dan beragam sambal, masih ada lagi masakan lainnya yaitu lotek, sate marangi, dan sate cungkring. Tak lupa camilannya, seperti gurandil, ape, cucur, dadar gulung, centeh manis, onde, awuk, dan kue tradisional lainnya. Keberadaan makanan Sunda yang kini kian terlupakan menginspirasi sebuah hotel di kota Bandung untuk membuat sajian khas Bumi Parahyangan dengan tema Pasar Senggol. Di Jawa Barat itu ada yang namanya pasar senggol gitu dulu, pasar malam.
Ya. Nah, saya ingin mencoba mengaktualisasikan di hotel bahwa kita bisa menyajikan makanan tradisional dengan konsep seperti tempo dulu, pasar Senggol gitu. Dan kita yang kita sajikan itu betul-betul masakan tradisional. Kita ingin menyajikan bahwa di Jawa Barat kaya akan makanan tradisional. Dan kita punya istilahnya punya kemampuan untuk mengekspos kepada tamu-tamu. Kebetulan tamu-tamu kita kan 90% itu dari luar Bandung, dari luar Jawa Barat bahkan. Nah, kita ini loh makanan Sunda, makanan Jawa Barat. Dengan digelarnya sajian tradisional khas Bumi Parahyangan ini diharapkan masyarakat Sunda dapat turut serta menjaga dan mengenalkan masakan tradisional Sunda. Tak hanya itu, masakan Sunda pun merupakan wujud kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Desi Juliani, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.